Sampai dia pas jam 12:30 itu dia geleng-geleng kepala begini, kanan ke kiri, terus juga matanya juga kanan ke kiri ngikutin gelengan kepalanya sambil dia melet-melet. Beliin rokok 3 bungkus katanya gitu, yang kretek ya. Setelah pas rokoknya dibuka, rokoknya itu dimasukin ke sela-sela jari anak saya, sela-sela jari kaki. Ini nih anak nih udah jauh dibawanya, posisinya udah di dalam air katanya gitu. Saya kaget, dia tuh dijadiin tumbal persugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener-bener gak percaya gitu. Tadi pagi tuh anak saya baik-baik aja, masih ngomong, masih mau makan, masih mau nyusu, terus tiba-tiba meninggal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuki akhir bulan suci Ramadan. Gak berasa ya, 1 bulan begitu cepat berlalu. Semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun depan dan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebentar lagi, alhamdulillah kita bakal masuki Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hari kemenangan umat muslim. Ore. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang lagi perjalanan mudik menuju ke kampung halaman, semoga perjalanan lancar, sehat selalu di perjalanan, sampai rumah kota tujuan masing-masing dalam keadaan sehat afiat dan bisa berkumpul bersama keluarga dalam kehangatan dan kebahagiaan. Pokoknya senang banget dah 1 bulan kita berpuasa dan kita udah masuki hari kemenangan. Semoga setelah lebaran ini semua impian, cita-cita, harapan, tujuan kita semua, masalah kita, urusan kita cepat terselesaikan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan rezeki yang lebih baik lagi. Segala apapun itu dalam hal-hal yang baik. Intinya terima kasih teman-teman, mohon maaf lahir dan batin jika gua Badru Caps Lock dan tim mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kata salah yang sengaja. Selama gibah bisa ditayang mungkin ada salah kata gue yang disengaja atau yang gak disengaja, intinya banyak-banyak minta maaf. Karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan mungkin dari pribadi saya sendiri. Dan kali ini kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Jadi gini, ibu ini sempat kehilangan almarhum anaknya. Bisa dibilang karena tumbal, bukan fitnah atau gimana ya. Karena banyak kejadian yang dialaminya dan ini kisahnya barbar banget ya. Tadi di belakang layar si ibu ini sempat cerita dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa ibu-ibu di samping gue ini. Halo Bu. Ya. Siapa namanya Bu? Nama saya Nurul. Bu Nurul. Tinggal di mana Bu Nurul? Saya tinggal di Bekasi. Oh Bekasi. Oke, siapa ada Bu warga Bekasi? Halo warga Bekasi. Iya. Ini Bu Nurul nih kejadian horor tahun berapa nih Bu? Kalau kita tahu. Kejadiannya itu tahun 2011. 2011? Iya. Oke, berarti udah 13 tahun yang lalu kurang lebih ya. Yang lalu. Dan itu kejadiannya apa Bu kalau boleh tahu? Sedikit aja. Jadi anak saya itu jadi tumbal persugihan. Ush. Tumbal pesugihan? Di salah satu warga di lingkungan rumah saya. Iya, gila serem banget ya. Oke, siap tahan dulu ya Bu ya. Seperti biasa sebelum kita ceritanya, kita pantun syahdu dulu. Kue bolu rasa pandan, belinya di Kang Iman. Cakep. Daripada ngelamun pas Ramadan, mendingan kita tadarusan. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bu Nurul kisah pengalamannya Bu? Iya, di pas tahun 2010 itu kan saya nikah tuh sama suami saya ya. Ya namanya pasangan muda kan belum banyak pengetahuan atau ilmu kan apapun gitu ya. Nah pas sampai saya itu hamil anak pertama saya gitu.
Kehamilan saya juga normal, lancar, ya nggak ada gangguan apapun kan, dari segi medis maupun non medisnya. Normal semua tuh ya? Iya, normal semua. Ya. Setelah itu pas tanggal 6 Oktober 2011 itu dia lahir. Siapa nih? Naila Umairah. Oh, anak ibu lahir? Iya, lahir. Cewek atau cowok tuh? Cewek dia. Lahir, dia kelahirannya juga normal kan. Gak ada masalah apapun sampai dia itu tumbuh besar kan, jadi anak yang aktif. Dia menginjak usia 1,5 tahun kurang, saya hamil anak kedua. Pas hamil anak kedua juga sama kayak kehamilan pertama tuh, lancar, normal, ya gak ada masalah apapun. Di lingkungan juga, di lingkungan kerja suami saya juga gak ada masalah apapun sama orang. Ya sekiranya saya bakalan dapat hal-hal guna-guna atau gimana itu gak ada gitu kan. Setelah itu tanggal 24 Desember tuh anak kedua saya lahir. Saya lahir, nah, saat itu Naila usianya 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan? Iya. Lahiran pun saya masih ditemenin dia kan. Masih ditemenin ibu saya karena emang rumah saya sama rumah ibu saya juga deket. Mama mertua saya juga deket karena masih dalam satu RT. Dibantu sama dia juga, sama ibu saya ya. Pas mau beranjak umur 2 tahun 3 bulan, Naila jatuh sakit. Demam tinggi selama 2 hari tuh. Demam tinggi, terus kata orang kampung kan, kalau anak panas katanya mau pinter gitu kan. Ini anak nih panas mau pinter gitu ya. Saya percaya aja sama ibu saya ngomong kayak gitu kan. Karena saya juga masih awam jadi orang tua kan. Saat itu saya masih muda banget. Setelah itu saya bawa ke klinik tuh. Klinik dekat rumah, emang udah terkenal kliniknya juga. Kata dokternya ini malah radang tenggorokan gitu. Terus diberi obat lah kan. Saya juga diantar sama suami saya kan. Setelah itu saya pulang tuh diminum obat. Ibu saya pulang kan ke rumahnya. Kata dia pulang dulu ya nak gitu. Ya udah dia pulang. Pas pulang itu dia ngobrol sama tetangganya. Katanya, Bude, kemarin pas malam Jumat ada bola api muter-muter di atas rumah Bude, katanya gitu. Terus saya penasaran ya gitu, itu pas maghrib Bude gitu kan ya. Ah masa sih, kata ibu saya gitu. Iya, terus dia jatuh gubrak. Dia emang di belakang rumah ibu saya kan kebetulan kali ya. Kata tetangga saya, masa bola api bisa jalan di atas air gitu. Terus ibu saya juga membenarkan, kata dia, emang sih pas maghrib itu ada suara gubrak gitu, keren saya kucing atau ayam, emang di lingkungan juga banyak ayam kan yang miara ayam gitu kan ya. Terus udah tuh, ibu saya udah nggak berpikir macam-macam, dia simpen aja ceritanya. Pas balik ke rumah saya kan, dia cerita tuh Naila lagi tidur kan, habis minum obat dia. Dia cerita lah kalau tetangganya tuh melihat seperti itu kan. Melihat api itu? Bola api 2. Tuh. Tapi saya belum berpikir macam-macam saat itu kan. Apaan sih, orang salah lihat kali, pikiran saya gitu kan. Setelah 2 hari alhamdulillah Naila tuh demamnya turun ya. Pas di tahun 2013 itu kan memang di daerah rumah saya kan banjir tuh. Naila sempet main tuh sama ayahnya tapi nggak sampai basah kuyup kan, sambil ngecek-ngecek sekeliling rumah gitu. Tapi saya lihat emang muka anak saya tuh beda gitu, kayak lesu, terus nggak ada auranya gitu kayak anak lainnya gitu ya, anak normal lainnya. Terus dia kayak tua banget gitu. Si Naila ini? Kata dalam hati saya tuh, kok anak saya kayak gitu ya gitu. Karena mungkin dia habis demam kali, jadinya dia belum begitu fit banget. Pas tanggal 25 Januari itu 2013 ya, mertua saya pas pagi-pagi mau buang sampah nemuin boneka. Boneka kayak boneka rajutan gitu kan. Bonekanya tuh kecil, terus kayak boneka perempuan. Kata mertua saya, ini boneka apaan gitu. Di situ kan nggak ada anak kecil, nggak ada yang suka main boneka. Adik ipar saya juga udah gede gitu, nggak suka main boneka dia. Terus dia buang lah tuh ke tempat sampah gitu kan. Terus dia cerita sama mertua perempuan saya gitu, tadi gue buang sampah masa ada boneka di dapur gitu. Boneka siapa sih, emang ada anak kecil yang masuk? Gue nggak ada gitu kan. Terus kan depan dikunci terus gitu, kata dia.
udah gue buang aja. Nah terus dia berangkat kerja lah. Pas siangnya mertua saya mau masak tuh yang perempuan, gak tahu di dapurnya tuh banyak banget belatung. Jam berapa itu? Sekitar jam 12:30 lah. Tengah malam atau siang? Siang, Oh, siang. 1:30 siang itu dia mau masak banyak belatung. Nah dia kaget kan, ini kok belatung dari mana ya? Sampah itu kan udah dibuang, terus nggak ada bau-bau juga, bau-bau bangke gitu. Cari sama dia, akhirnya dia bersihin ya. Setelah itu dia cerita juga pas suaminya pulang. Tadi masa gue mau masak ada belatung banyak banget. Belatung dari mana ya gitu, ada bangke kali gitu, bangke tikus apa gimana. Enggak ada. Dan tuh mereka nggak cerita sih sama saya, nggak ngomong apa-apa. Pas selang 2 minggu kan ibu saya minta izin nginep di rumah saya ya, katanya mau bantu-bantu. Akhirnya saya izinin tuh. Malamnya ya kita kan tidur di kamar tuh, terus suami saya tidur di depan. Dia itu sekitar jam 1:30 pagi kan, dia itu bangun, si Naila. Terus kata dia nangis tantrum tuh, kenceng banget dia nangisnya. Gak lama dia ngomong gitu, enggak mau. Dia ngomong gitu, terus kan saya bangun kan. Kakak kenapa? Kan dia ngebiasain namanya, kalau manggil dia tuh iya kan. Kakak iya kenapa gitu, ini mama gitu, udah yuk bobo kata saya gitu kan. Tetap dia nangis kenceng banget kan ya, sampai suami saya juga bangun tuh saat itu kan ya. Terus digendong, biasanya sama suami saya kan urut anteng gitu kalau misalkan dia ketemu sama ayahnya. Tapi dianya enggak, dia malah makin parah, makin nangis kan, makin tantrum dianya. Enggak mau. Terus-terusan ngomong kayak gitu kan. Enggak mau apa kak, enggak mau apa, kata ayahnya gitu. Sambil digendong masih tetap terus ngomong gitu. Terus karena dia udah lama nangis kali ya, dia minta minum. Tapi dia nggak bilang minum gitu. Dia bilang mau air putih. Dia ngomong kayak gitu kan. Diminumin air putih kan ya. Diminumin sedikit. Nggak lama dia bilang minta teh manis. Ya emang dari kecil dia suka banget teh manis kan. Ya udah dibikinin teh manis ya. Terus dibikin teh manis, udah diminum sedikit, minta air putih gitu aja terus dia. Semalaman tuh dia ngomong kayak gitu terus kan, sambil nangis, sambil dia bilang enggak mau gitu. Dia nggak ngomong enggak mau mah, enggak, tapi dia ngomong enggak mau, cukup kayak gitu doang, terus minta minum gitu. Pas mau masuk subuh kan ya, dia udah mulai reda tuh, udah mulai anteng ya, dia tidur kan. Paginya tuh sekitar jam 6-an ya, ayahnya mau berangkat kerja, dilihat sama ayahnya masih tidur gitu. Pas ayahnya mau berangkat, tiba-tiba dia bangun. Kata dia, ayah mau kemana? Ayah mau kerja ya sayang, gitu kan ya. Ayah kerja mulu, temenin kakak Iyah main. Nanti ya sayang, kata ayahnya gitu, sambil digendong kan. Terus sambil saya elus juga belakangnya, pundaknya. Ntar ya sayang sama mamah dulu mainnya gitu, ayah kerja dulu. Ya, akhirnya saya gendong kan dia, si Nailanya. Ya ambil dari ayahnya. Terus dia mau tuh, dadah ayah, sempat kayak gitu kan dia, dadah ayah gitu. Terus cium, udah saya mandiin dia, saya kasih makan kan dia sambil jalan kan. Emang kalau makan kan dia sambil main, kata mbahnya ya udah sini sambil main aja. Akhirnya dia sambil main tuh makanya. Gak lama dia tidur ngantuk pas digendongan mbahnya kan. Dia makannya tadi sedikit kata mbahnya. Ini apa, dia ngantuk tidur, akhirnya tidur tuh. Tidur sekitar jam 11 siang lewat lah gitu. Dia itu bangun, ngeracau lagi dia. Enggak mau, nangis. Enggak mau. Dia ngomong kayak gitu kan. Jam 12:30 dia terus-terusan kayak gitu. Dikasih minum dia enggak mau minum. Terus sampai dia pas jam 12:30 itu dia geleng-geleng kepala begini. Kanan ke kiri, terus juga matanya juga kanan ke kiri ngikutin gelengan kepalanya sambil dia melet-melet. Gitu. Kayak melet ular gitu mas, sambil dia ngomong enggak mau kata dia gitu kan. Saya gendong tuh dianya kan, dia tuh kayak benda mati, jadi digendong sama siapapun dia mau. Terus saya gendong dia mau, saya sama ibu saya juga mau kan. Dari situ saya panik kan, anak saya kok kayak gini, tadi pagi nggak apa-apa kan. Itu ya udah saya langsung ke mertua saya tuh, di situ ada bibi saya kan. Kata dia, ini Naila begini ya, kenapa ya? Terus saya ceritain, akhirnya ya udah coba lihat.
pada ngelihat ya, terus wah itu mah kesurupan gitu kan ya, ketempelan itu gitu, coba dibalurin bangle katanya gitu kan ya, depan rumah kan ada bangle tuh, akhirnya parutin bangle dibalurin ke seluruh tubuhnya dia kan. Habis itu dia masih kayak gitu tuh sambil saya bacain juga yang Masih sebisa saya. melet-melet gitu? Iya, masih gelengin kepala gitu. Nggak mau. Nggak mau. Dianya begitu-begitu kan. Pandangannya udah nggak fokus dia. Udah nggak bisa ngenalin. Saya atau siapapun nggak bisa ngenalin dia. Itu waktu itu berapa tahun, Bu? Waktu itu 2 tahun 3 bulan. Ya? Terus habis itu saya telepon ayahnya kan. Ya ini anaknya begini, saya jelasin keadaan anaknya ya. Akhirnya ayahnya pulang tuh. Pas pulang, biasanya mah kalau ngeliat ayahnya kan langsung ayah gitu kan. Kakak iya, kata ayahnya gitu kan ya. Dia tetap nggak mau begitu kan ya. Terus kata tetangga saya gini, emang di situ udah rame orang, tangga sama saudara udah rame di situ. Kata tetangga saya, coba ke pengobatan alternatif aja gitu. Di daerah Indoporland ada tuh, itu udah terkenal banget. Akhirnya suami saya sama tangga saya ke sana. Terus udah teteh mah di rumah aja sama si adiknya gitu kan. Udah saya di rumah tuh, dia pergi ke sana. Sampai sana dia ngejelasin kan sama si ibu itu, katanya namanya siapa ditanya, terus tanggal lahirnya berapa katanya, terus dijelasin keadaan kayak gitu. Nah si ibu itu diem tuh, selang kata suami saya tuh selang 10 menitan, terus dia ngomong, wah ini mah udah dibawa, kata dia gitu. Udah dibawa? Kata dia udah dibawa. Maksudnya apa gitu kan ya, kata suami saya. Ya ini mah udah jauh, ya mendingan ke guru saya aja daerah Tambelang, katanya gitu. Ini maksudnya jauhnya nih apa nih, Bu? Iya, suami saya juga nanya kan, ini maksudnya apa gitu, ini nggak bisa dijelasin gitu kan ya. Udah sekarang mending buru-buru ke guru saya aja. Dianterin sama anak buahnya tuh ke sana kan, suami saya. Sampai sana ditanya kan juga namanya siapa gitu, terus orang tuanya siapa, terus dijelasin kejadiannya. Terus sambil dianya baca apa gitu kan ya, dia bilang, saya mau ke tempat situ aja bang gitu kan ya, ayo ke sono gitu, saya mau ngeliat langsung katanya gitu. Akhirnya mereka pergilah ke rumah saya ya. Sampai rumah saya kan emang udah rame banget tuh kan. Terus pas sampai rumah, dia ngeliat Nailah tuh kan. Dia kaget. Dia bengong aja kan ya. Habis gitu Nailah diinin kepalanya sama dia kan. Dipegang begini sambil dia Ini yang bacain. ngobatin siapa nih? Yang ngobatin itu Abah Anom namanya. Abah Anom. Dia itu guru si ibu itu. Habis itu dipegang kepalanya sambil dia bacain. Dia ngomong gini, saya minta air putih di gelas katanya. Akhirnya diambilin air putih ya. Air putihnya itu dia masukin jarinya ke dalam gelas itu, terus dia bacain ya. Terus gitu dia usapin lah ke mukanya Nailah tuh kan. Setelah itu Nailah tuh sempet anteng, nggak kayak gitu, nggak mau nggak kayak gitu lagi dianya. Kata si Abah, udah tidurin aja di sini, dibaringin di depan Abah katanya gitu. Udah ditidurin tuh, beliin rokok 3 bungkus katanya gitu, yang kretek ya. Nah pikiran saya sama suami saya, mungkin dia mau ngerokok tapi kok banyak banget gitu ya. Oke, si Abah ini minta rokok. Iya, si Abah itu minta rokok. Setelah pas rokoknya dibuka, rokoknya itu dimasukin ke sela-sela jari anak saya, sela jari kaki, pas kaki kanan itu kan, dimasukin satu persatu tuh kan. Nggak lama itu rokok itu tiba-tiba basah kayak rokok dikecelup air. Dia di jarinya ini? Jadi ditaruh kayak gini, Bu? Iya, ditaruh kayak gitu. Satu persatu tuh basah. Sampai ada beberapa rokok yang netes air kan. Digantilah sama si Abah itu. Terus begitu lagi nggak lama diganti lagi sampai benar-benar habis 3 bungkus itu. Terus saya dipanggil sama dia, teh sini teh, abang sini juga gitu. Ditanya, abang punya musuh nggak gitu sama orang? Nggak punya gitu kata suami saya. Teteh juga di sini ada musuh nggak? Nggak ada bah gitu kan ya. Ini nih anak nih udah jauh dibawanya, posisinya udah di dalam air katanya gitu. Wah, saya kaget. Maksudnya apa? Anak saya masih di sini. Tadi pagi juga masih baik-baik aja gitu kan. Dia tuh dijadiin tumbal persugihan. Ya nggak jauh lah rumahnya dari sini, kata dia gitu.
kok ada orang kayak gitu ya, jahat gitu kata saya. Kan saya nggak jahat. Dia itu nyari 4 orang yang masih suci gitu, anak perempuan gitu. Anak teteh ini korban ketiganya dia, kata dia gitu kan. Saya udah kacau tuh pikirannya ya. Kenapa bisa kayak gitu kan, saya juga nggak punya salah sama orang gitu. Terus kata si Abah, udah sekarang teteh mah berdoa aja biar bisa narik lagi, biar bisa sehat lagi si dedeknya, kata dia. Terus saya penasaran kan gitu, siapa bah orangnya gitu kan ya. Ya dia tuh jadi makhluknya itu ular katanya. Makanya si dedeknya juga bertingkah kayak ular. Oh, makhluk yang pesugihannya ini. Makhluk pesugihannya itu ular katanya. Dia itu punya usaha warung katanya gitu. Usahanya lumayan lancar gitu. Makanya dia itu emang harus makan tumbal setiap 2 tahun sekali. Yang warung di sini yang gede tuh emang saudara saya sama dia doang ya, ada tuh kan tangga saya tuh kan. Tapi saudara saya itu udah mau bangkrut warungnya kan. Terus kata saudara saya gini, warung cuma gua sama dia doang gitu kan ya. Lagi juga dia juga aneh, masa dia jualan di bawah harga agen gitu. Kan dia kan belanjanya dalam satu agen sama gua gitu. Tapi dia tuh jual barang murah banget di bawah harga agen gitu ya, pantesan aja laris gitu kan ya, warung gua sepi kata dia gitu kan. Kata Warung siapa? Warung saudara saya, bibi saya tuh katanya. Pantesan sepi gitu. Sekitar jam 5 sore tuh Naila bangun kan, terus dia ngomong minta makan. Dia ngomong gitu doang. Seneng lah saya, keluarga saya juga seneng, wah Naila udah sembuh nih kata saya gitu kan. Terus kita suapin kan, makan lumayan tuh banyak, minum juga mau. Gak lama dia mau bobo kata dia, tidur dia. Ya Itu udah. si Abah masih ada di rumah? Masih ada di rumah dia, masih ada di sampingnya dia. Dia mau bobo gitu kan. Nah, setelah Naila tidur, si Abah narik diri tuh kan. Dia keluar. Gak lama azan maghrib ya. Nah, pada sholat lah gantian. Sambil saya temenin tuh Naila juga kan. Sambil saya elus-elus dia kan. Pas abis sholat maghrib, suami saya gantian nemenin tuh di samping Naila. Kata dia, kakak sehat ya, nanti kita main lagi gitu. Kata ayahnya gitu kan. Gak lama Naila itu bangun. Melek. Terus lama les aja dianya, udah nggak ada nyawanya dianya. Panik kan saya sama suami saya, kok Naila kayak gitu, diperiksa lah sininya, udah nggak ada tuh, nadinya udah nggak ada. Keluarga udah histeris kan, saya juga udah nangis. Terus coba panggil Pak Ustadz kata dia, kata ibu saya gitu, coba dipanggil diperiksa lagi kan. Iya benar kata Pak Ustadznya gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Naila udah nggak ada gitu kan ya. Saya udah nangis, udah teriak-teriak di situ kan, saya pelukin anak saya tuh kan, kakak bangun gitu, kakak bangun, ayo nanti kita main kembang api lagi, kakak kan suka main kembang api kata saya gitu kan. Kakak bangun, terus dadanya saya giniin, saya tekan-tekan gitu kan, tetap dia nggak bangun, sampai saya bener-bener saya gini-gini guncang-guncangin dia, kakak bangun ya. Akhirnya saking saya kayak gitu kan ya, akhirnya ditarik tuh sama ibu saya, udah ayo ke kamar aja, ke kamar gitu kan. Nggak mau ngeliat Naila gitu, mau ngeliat Naila kata saya gitu. Saya ke kamar tuh kan, sambil gendong anak kedua saya kan, udah diumumin lah gitu kan kalau Naila udah meninggal. Umumin di masjid. Diumumin di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener-bener gak percaya gitu. Tadi pagi tuh anak saya baik-baik aja, masih ngomong, masih mau makan, masih mau nyusu, terus tiba-tiba meninggal gitu kan. Dia sakit cuma 2 hari hitungannya, nggak lama gitu. Sakit juga cuma sakit biasa. Ya udah akhirnya disiapin tuh, ngajiin kan sama warga juga, gantian tuh sama suami saya kan. Ya sekitar jam 11 malam tuh tiba-tiba angin kenceng banget. Kan memang kalau ada orang meninggal kan pakai terpal di rumahnya ya. Nah, sampai terpalnya itu ngangkat sampai 2 kali, sampai bener-bener mau lepas terpalnya. Habis angin kenceng, nggak lama gerimis. Gerimisnya awalnya kecil, lama-lama deras. Makin mencekam kan, namanya lagi berduka kayak gitu kita, mati lampu dianya.
tep aja. Tapi yang mati lampu tuh cuma gang saya doang. Kan biasanya kalau mati lampu tuh kan beberapa RT gitu ya. Itu enggak, gang saya doang mati lampu. Akhirnya kita ngajiin tuh pakai lilin, aja. Pakai lilin ngajiin gantian. Ya sekitar malam lah. Jam 1:30 tuh kan gantian sama bibi saya ya. Bibi saya masuk tuh suami saya keluar ke depan teras kan. Sambil dia nenangin diri juga. Pas lagi ngajiin tiba-tiba ada suara kayak orang ngisep gitu. Ada di mana tuh suaranya? Suaranya ada di deket Naila gitu. Kata bibi saya ini tikus apa-apa ya gitu. Oh itu posisi Naila belum dikuburin? Belum dikuburin karena kan memang meninggalnya maghrib tuh kan. Jadi kita putusin ya udah nanti besok pagi aja dikuburinnya. Sampai diinepin kan di situ jasadnya dia. Ada suara kayak gitu. Di depan bibi saya kan memang ada sepupu saya kan. Ngajiin juga. Akhirnya bibi saya keluar tuh. Di coba kesini deh gitu kan ya. Kok ada suara gitu. Suara kayak orang ngisep katanya gitu. Ah masa sih teh gitu. Coba akhirnya suami saya ke deket Naila tuh. Terus ditanya kan yang sepupu saya. Lu denger gak suara gitu. Denger emang suara jelas banget. Suara kayak gitu ya kan ya. Orang kemut-kemut gitu ya? Kayak orang ngisep gitu kan ya. Iya suara emang kayak gitu ya. Karena nanggung ngaji gitu kan ya. Emang rada iseng juga sih gitu kan ya. Ya udah terusin aja, diem aja kata dia kan. Bener kan dia ada suara gitu. Akhirnya saya dipanggil tuh dari kamar. Mah sini dulu lihat anaknya gitu. Saya lihat anak saya kan. Kata dia tadi masa bibi saya katanya dengar suara kayak orang ngisep gitu mah gitu. Masa sih gitu. Mana ada kayak gitu tikus kali ya gitu kan ya. Jangan bikin kayak gimana ya. Udah kayak gini keadaannya gitu kan ya. Sudah hancur banget ini hati kata saya. Saya dengerin tuh sama suami saya. Emang benar tuh ada suara gitu. Suara kayak orang ngisep gitu kan. Terus saya dengerin kan. Gak tahu emang benar ada suaranya. Kayak iya ya bener ya ada suara kayak gitu. Suara apaan ya kata saya gitu. Kok suaranya adanya di Naila gitu kan ya. Ya udah coba pakai lampu emergency kata ibu bisa gitu kan ya. Udah dicariin lampu emergency tuh biar terang katanya. Akhirnya pakai lampu emergency tuh. Terus saya buka kan kainnya yang penutup mukanya si Naila. Itu di telinganya sama di hidungnya itu keluar darah. Tuh, emang gak deras darahnya tapi darah seger itu dia keluar darah. Ngalir aja gitu. Terus di sini tuh emang kayak ada ciplakan abis kayak orang abis diisep ya gitu kan ya. Terus di sini juga kayak orang habis dilap begini darah kayak habis dilap kan ada bekasnya begitu kan di situ. Astagfirullahaladzim kata saya. Kok begini ya selama saya hidup tuh saya ngeliat orang meninggal nggak sampai kayak gitu biasa-biasa aja gitu. Sambil dilapin sama ayahnya ya gitu kan. Kok Naila bisa kayak gitu ya kata saya. Orang kok jahat banget pikiran saya kan. Sambil dilapin tuh lama-lama tuh darahnya udah nggak keluar lagi. Itu darahnya itu ngecesnya banyak bu atau cuman enggak aja? Ngalir sedikit gitu. Enggak sampai netes banyak gitu? Enggak ngalir sedikit tapi yang paling banyak yang di sini yang di mulut itu sama telinga juga sedikit aja. Ya jadi kayak orang abis jatuh kan jadi kayak gitu. Pas paginya kan mau dimakamin ya kita siapin tuh kan dia mau dimandiin tuh sama Amil. Pas mau dimandiin kan memang dia pakai bajunya pink. Kata mertua saya kan kemarin boneka itu warnanya pink ya mah ngomong sama yang mertua perempuan saya. Masa sih gitu. Iya ini kok sama kayak si Naila ininya bajunya gitu kata dia. Nggak tahu lah kan gitu kan ya. Dia juga udah pikirannya udah kalut lah dia. Terus dimandiin saudara saya tuh datang mau ngukur dianya mau ngukur buat dimakamin dia ngukur pakai tali kan. Terus ngukur pakai tali pas lah seukuran Naila terus dipotong lah talinya terus dia bawalah ke makam. Dia sendiri tuh nggak sama suami saya awalnya. Naila dimandiin pas di depan kan pada ngeliatin ya namanya anak kecil mah banyak yang ngeliatin ya. Pas dimandiin di depan sini dibersihin pas dibalik ke belakang gitu dibalikin nggak tahu ya punggungnya itu kayak memar-memar belakang.
punggungnya memar-memar kan. Astagfirullahaladzim kan, semua juga pada nyebut gitu. Ini kenapa anak? Jatuh apa gimana? Kata Amila gitu. Apa digebukin ya? Gitu ya. Enggak kayak gitu, orang dia cuma sakit 2 hari gitu kan ya. Itu juga cuma sakit radang tenggorokan, enggak dia enggak jatuh enggak apa gitu. Kok kayak gini sampai hitam-hitam begini gitu, kayak orang habis digebukin sininya, belakangnya. Sampai leher-leher sampai sini selangkangan hitam semuanya. Hitam terus warna kulitnya dia kan rada putih gitu, kayak gitu-gitu kan, memar-memar gitu. Udahlah, setelah itu mau dikafanin kan. Enggak lama ya saudara saya tuh kan datang gitu. Ini nih kayaknya salah ngukur deh gitu. Emang kenapa kok jadi panjang banget, kata dia. Maksudnya gimana panjang? Coba ukur balik deh gitu. Diukurlah pakai tali yang dia bawa gitu kan. Diukur pas sih seukuran segini, seukuran anak 2 tahun ya, sekitar 100 cm tuh. Ini udah benar, kata dia gitu. Ya udah sama saya aja, kata suami saya gitu. Ya udah sama dia kan. Habis itu ya udah cepetan, soalnya mau disolatin gitu, kata mertua saya. Akhirnya udah sampai makam kan emang gak jauh tuh makamnya dari rumah ya. Pas dikasih ke tukang gali kubur, pas talinya dibentangin begini, panjang gak tahu ya hampir 2 meter gitu kan. Gimana sih, kata tukang gali kubur. Ini panjang banget, katanya yang meninggal tuh anak kecil gitu, kok bisa panjang banget, ini mah ukuran orang dewasa gitu kan ya. Terus tukang gali kuburnya nggak percaya, udah dah ya ayo sama gue ya sana ke rumah gitu. Ya udah ya, akhirnya dia ke rumah kan. Pas diukur, udah biarin gue aja ngukur, kata dia. Ukur pakai tali yang itu, pas tali yang itu segitu, ganti tali gitu, takutnya salah, diganti tali pas ukuran Sunaila, terus dipotong kan sekitar 100 cm tuh. Setelah itu dia bawa tuh ke makam lagi. Pas sampai makam dibentangin lagi, gak taunya bener panjang banget itu, hampir 2 meter. Kok begini ya gitu ya. Mungkin ya dia juga udah paham lah gitu, ada sesuatu gitu kan gali kubur. Ya udah deh, cepetan digali aja, udah nggak apa-apa seukuran talinya gitu. Soalnya kasihan udah harus dimakamin gitu, udah dari semalam juga. Udah habis itu digali lah tuh kan. Terus habis itu disolatin, jenazahnya diantar ke makam, mau dikuburin, memang pas itu ukurannya hampir 2 meter itu. Kata tetangga saya juga, ada saudara saya, kok panjang banget Naila ya, walaupun dia bongsor dia nggak kayak gitu, nggak sepanjang kayak gitu kan. Udah habis dari makam tuh kan, kalau habis makamin kan kita duduk-duduk dulu ya di depan rumah tuh sambil cerita ya. Terus gak lama si Abah dateng kan ya. Semalam saya nggak kemana-mana, kata dia, saya ada di sini, kata dia gitu. Abah, iya ini diceritain lah kemarin kan waktu itu kan gue ini nemuin, kata mertua saya, nemuin boneka gitu. Bonekanya pakai baju pink, boneka rajutan gitu. Pas banget kayak si Naila, bajunya pink Fanta gitu kan. Terus mama juga pas mau masak ya, dia itu di dapur banyak banget belatung gitu kan. Belatung dari mana, kan sampah udah dibuang. Disambung lah sama ibu saya kan. Iya, orang waktu malam Jumat aja sebelum Naila sakit itu ada bola api, katanya si itu emaknya si itu katanya ngeliat gitu. Pas maghrib itu muter-muter di atas rumah. Di atas rumah? Iya, di atas rumah ibu saya gitu kan. Terus gak lama jatuh, brak. Dia jalan tuh bola apinya di air, di kali gitu kan. Dia ngomong kayak gitu. Ya dijelasin lagi sama si Abah. Iya emang, kan tadi kemarin saya udah jelasin gitu, kata dia. Itu emang jadi tumbal persugihan gitu kan ya. Akhirnya kita bikin kesimpulan tuh. Akhirnya kata saya, mungkin dia nih si ibu ini yang punya gitu kan ya. Ini bukan Mbah orangnya, saya tanya. Terus kata dia, iya emang itu namanya gitu kan ya. Dia tuh punya anak 1 laki-laki. Ya emang bener dia punya anak 1 laki-laki. Terus ntar dia anak itu nggak bakalan nambah, 1 aja kayak gitu. Kalau situ nggak percaya sama omongan saya, ntar lihat beberapa tahun kemudian anaknya itu cuma 1 aja katanya gitu. Ya udahlah, kita ikhlasin ya. Kita juga mau gimana kalau kayak gitu kan nggak bisa dibuktiin ya, di polisi juga nggak bisa. Akhirnya ya udah kita ikhlasin, kita jalan, saya sambil fokusin sama anak yang kedua saya tuh. Pas anak kedua saya
beranjak setahun setengah lebih ya, saya kan hamil tuh, anak ketiga saya. Pas usia janinnya itu 7 bulan, naik 7 bulan tuh, saya mulai kesurupan gitu. Kesurupan kan. Saya teriak-teriak mulu gitu kan ya. Kayak emosi kayak nggak nentu banget gitu. Kata suami saya, kenapa sih mah begitu gitu kan ya. Kata dia, nggak tahu nih begini gitu, perasaan tuh nggak enak banget kata dia gitu. Bawaan bayi kali kata suami saya. Iya kali ya gitu kan ya. Marah-marah mulu tuh seharian saya tuh pas bener-bener hari itu 7 bulan tuh saya marah-marah mulu kan. Pas malamnya kan saya diimpiin Naila ini, mama dia kayaknya lari-lari di taman gitu, tamannya, terus dia pakai dress putih gitu kan dia. Mama pindah, kasihan adik. Dia ngomong kayak gitu. Sempat berapa kali emang saya dimimpiin kayak gitu. Setelah dimimpiin kayak gitu, saya cerita ke suami kan. Ya, aku diimpiin Naila ya, nggak sekali 2 kali nih ya, gitu ya. Katanya disuruh pindah kemana gitu, nggak tahu. Ya udah kita cari deh sambil perlahan kata dia. Lagi hamil pamali, pindah-pindah kata suami saya kayak gitu. Saya diimpiin lagi tuh. Pas selang 2 mingguan lah saya diimpiin lagi. Diimpiin itu jadi kayak ada makhluk ya, perempuan pakai kebaya gitu. Pakai kebaya warna hijau. Terus dia pakai mahkota gitu dianya kan. Terus dia ngedeketin saya, terus dia begini tangannya gitu kan. Saya nggak mau, saya tapi diem aja, saya nggak mau gitu, nggak ngomong apa-apa, begini aja. Sampai 2 kali saya diimpiin kayak gitu. Habis diimpiin kayak gitu, selang seminggu lah, saya itu kesurupan. Saya mukulin perut saya. Suami saya ada di depan kan ya. Dia ke kamar. Kenapa mah? Nggak tahu, saya lagi kesurupan itu, lagi mukulin perut saya. Jangan kayak gitu, ini kan ada bayinya. Jangan kayak gitu mah, gitu kan ya. Kata suami saya udah ngomong macem-macem, udah marah-marah segala macem ya. Sampai saya itu pengen ngambil pisau dapur. Saya pengen tusuk ini. Akhirnya suami saya bilangin tuh ke saudaranya itu ini istri saya kok begini ya, kata dia gitu. Di situ pada ngelihat kan, sampai dipegangin kan tangan saya tuh sama 2 orang. Tapi tenaga saya tuh kuat banget gitu, sampai orangnya itu sampai keangkat begini kan ya, tetap saya begini-giniin perut saya. Terus kata bibi saya, coba ini aja ke Pak Hasan gitu kan ya. Tuh katanya dia tuh ustadz gitu ya, dekat rumah ya memang sih. Udah akhirnya ke Pak Hasan tuh kan, Pak Hasannya dijemput ke rumah saya ya, datang. Terus kepala saya kan diginiin ya, sambil dibacain, sambil diusap kayak gini muka saya. Dia ngomong gini, ini siapa kan gitu ditanya, kiriman siapa ditanya gitu ya. Saya tuh katanya ngomong bahasa Jawa, kata dia gini, saya Mbak Kloso, kata dia gitu kan. Mbak Kloso. Mbak Kloso. Mbak Kloso, kata dia gitu. Saya mau ambil janin ini milik saya. Kata Pak Hasan, gak boleh gitu, kamu udah beda alam, gak boleh gitu. Akhirnya dibacain lah sama dia kan. Terus dibacain, habis itu saya udah mulai tenang tuh kan, udah lemah saya. Terus kasih minum ya. Terus kata Pak Hasan gini, Bang, kalau kayak gini mah mending kita pagerin deh gitu bininya. Apa sih namanya, ada yang nyugih nih gitu katanya. Pesugihan ya. Persugihan itu. Gila, ya, sampai minta cabang bayi. Ada yang nyugih nih gitu. Dia tuh ular bang gitu. Wah, kata suami saya cerita, dia cerita lah gitu. Waktu itu juga anak saya juga katanya jadi tumbal persugihan gitu kan. Kata si Abah Anom, saya tahu Abah Anom, kata si Ustadz itu kan, Pak Hasan itu. Tahu tuh Abah Anom gitu. Iya katanya jadi tumbal persugihan gitu. Ya ini dia mau ngambil lagi bang, mending kita pagerin aja yuk. Sekitar abis Isya tuh kan, si Pak Hasannya ngomong anak buahnya, cari daun bidara katanya gitu. Terus sama garam Himalaya. Terus sama batu kali yang rada bunder ya, nggak usah terlalu gede tapi rada bunder aja. Gitu. Cari tuh sama anak buahnya kan. Cari, nah dapet lah jam-jam sekitar jam 8:30 tuh ya. Kita dimulailah kayak ritual gitu kan bang. Dibacain lah, terus daun bidara itu dimasukin ke dalam bak sama garam, terus diputer-puter sama dia kan. Bacain, terus kata dia gini, bang ntar istrinya mandiin ya gitu.
tapi jangan tanpa busana, harus pakai kain kayak gitu. Nanti pas dimandiin, Kalau abang nemu sesuatu apapun, dengar sesuatu apapun atau melihat apapun, diem, jangan ngomong apapun. saya di depan nih gitu kan, kata dia. Mama anak buahnya dia di ruang tamu kan. Akhirnya dimandiin lah. Pas dimandiin kan ya, pas 3 kali guyuran, tuh kata suami saya tuh bau banget amis saya. Bau banget amis sampai dia kayak mau muntah dia itu. Dia ingat pesannya nggak boleh ngomong apapun, nggak boleh ngucapin apapun. Terus karena saya nunduk begini kan ya, terus kayak saya nyengir, katanya saya tuh nyengir kayak nyengir setan gitu kan. Terus diusapin lah begini sama dia, sama suami saya. Nggak lama tuh saya jatuh duduk, lemes banget sayanya. Sampai dipapah ke kamar sama suami saya, gantiin baju kan. Terus dibaringin saya tempat tidur. Dia kan ke depan tuh nemuin Pak Hasan gitu. Udah bang, katanya gitu. Udah dimandiin. Dia ceritalah. Dia itu tadi amis banget gitu kan. Istri saya kok amis banget kayak gitu ya, sampai saya mau muntah gitu. Terus tatapan tuh serem banget gitu kan ya. Tapi abang nggak ngomong apa-apa kan? Enggak ngomong apa-apa. Saya baru ngomong ini katanya gitu. Ya udah ajak istrinya ke sini bang gitu. Taruh di tengah-tengah yuk gitu kata dia. Pak Hasan sama timnya ngelilingin saya kan. Itu ada batu sebelah saya, sebelah sini. Pak Hasan yang sebelah kanan saya kan, sebelah sini. Kata dia, terus dia ngebacain apa gitu kan ya. Setelah ngebacain apa, gak lama dia itu hentakin tangannya ke lantai, duk gitu. Lama tuh batu kan sebelah sini jauh dari dia, tuh pecah batunya. Pecah. Terus habis itu Pak Hasan tuh kayak lemes gitu kan ya. Lemes terus keringet dingin dianya. Sambil senderan tuh, sambil minum, tar dulu ya bang, kata dia gitu kan ya. Saya udah nggak kesurupan-surupan lagi tuh kan. Terus kata dia gini, Nih, anak abang tuh udah saya bebasin. Kemarin itu emang dia dibawa ke alamnya. Yang punya itu si dia gitu, si ibu itu memang tetangga abang. gitu dia. Anak yang mana nih? Anak yang pertama saya tuh, katanya. Anak pertama saya kan meninggal tuh kan. Dia tuh katanya udah dibawa ke alamnya gitu, ke alam dia gitu. Dia tuh udah dijadiin budak kata dia gitu. Makanya pas dia meninggal itu banyak kayak pukulan gitu ya, kayak memar begitu dia. Terus sama Abah Hasan ini udah dibebasin. Sama si Pak Hasan itu. Pak Hasan itu udah dibebasin. Dia itu dipecutin bang di sono, kasihan gitu. Dia dijadiin budak katanya gitu. Makanya pas dimakamin juga kuburan panjang kan, itu kan kadebong pisang bukan dia. Terus cerita suami saya, iya si Abah Anom juga ngomong begitu katanya, jadi tumbal persugihan gitu. Saya awalnya nggak begitu percaya banget gitu. Pas Pak Hasan ngomong beda saya percaya banget gitu. Sekarang mah istri mah udah dipagerin, mending abang sekarang pindah Apa nih? Pindah rumah katanya gitu. Mending sekarang abang pindah rumah kan. Orang si Naila juga datengin ke mimpi istri saya, katanya saya suruh pindah gitu, kasihan adek, dia ngomong udah berkali-kali gitu sebelum kesurupan ini pak gitu kan ya. Iya ya, mungkin dia ngasih tanda kali gitu kata dia. Akhirnya nanti kalau pindah jangan ada yang tahu termasuk saya. Kalau Tahu apanya nih? tempat tinggal saya gitu. Tempat yang baru gak ada yang tahu harusnya. Nggak boleh ada yang tahu ya bang gitu. Termasuk saya pun nggak boleh ada yang tahu. Komunikasi via telepon juga nggak boleh. Udah tuh kita cari rumah kan, pindah. Terus saya juga udah nggak udah nggak kesurupan gitu. Emang setiap 2 tahun sekali memang ada kejadian seperti itu gitu ya, entah anak kecil entah ibu-ibu gitu ya, dalam satu RT itu ya lama-lama ya habis lah. Warung cuma dia doang yang berdiri, yang lainnya itu punya usaha semua mati selang berapa bulan. Akhirnya bangkrut kayak gitu terus, semua usaha apapun kayak gorengan apa semua bangkrut ya. Dia doang yang Dia doang yang ini yang diri itu kan. Saya tuh ngelihat muka dia kan, saya sempat ketemu kan sama dia ya. Saya ngelihat muka dia itu memang rada kayak nenek ya, kusem banget. Kata bibi saya dia kan mau pulang kampung gitu kan ya. Makanya kan saat itu juga suami saya juga gerak cepet kan. Takutnya dia mau ngambil lagi gitu kan, mau ngambil tumbal lagi yang kena saya gitu kan. Setelah pulang kampung tuh emang mukanya dia berseri-seri, cakep banget kayak bener-bener anak gadis, tapi auranya keluar banget kan. Warungnya juga udah mulai rame.
dia yang rame banget. Jadi semakin banyak orang yang tahu kejadian seperti itu, namanya kayak gitu gosip kemana-mana ya, dia semakin rame warungnya. Dari manapun itu orang datang. Dia kan buka warung kan dari pagi sampai zuhur nih ya. Sebelum zuhur udah tutup. Terus dia lanjut lagi abis asar sampai sebelum maghrib. Itu jualan apa aja deh Bu? Dia jualan sembako. Toko kelontong gitu. Nah, awalnya cuma warung biasa, sekarang lama-lama jadi toko. Semenjak saya pindah pun, alhamdulillah saya nggak ngalamin kejadian-kejadian yang aneh ya. Emang udah selama berapa tahun tuh saya nggak ke tempat itu, nggak ke rumah ibu saya juga, nggak nelpon. Ya, mereka juga udah tahu gitu kan. Sampai anak saya lahir, sampai sekarang alhamdulillah udah besar kan ya, dia juga udah nggak ngalamin kayak gitu lagi. Sekarang kabarnya katanya sekarang warungnya udah mulai sepi. Warungnya itu? Warungnya itu ada beberapa barang atau mobil gitu yang dia jual. Udah. Nah waktu itu pun pas anak saya meninggal selang beberapa bulan dia beli mobil 2, motor, rumah juga di perumahan dia beli cash semuanya. Pas itu. almarhum meninggal pertama itu? Selang 6 bulan setelah anak saya meninggal itu memang seperti itu. Dianya apa sih namanya? Sukses bisa dibilang. Sukses, melejit banget dia gitu kan ya. Sampai ini orang apa ya kerjaannya gitu kan ya. Kan cuma warung doang, suaminya cuma jadi tukang bensin yang di pom bensin gitu. Kok bisa melejit kayak gini, terus juga jual juga di bawah harga agen gitu kan. Jadi dia beli sama agen, misalkan 100.000. Dia jual ke customer itu 90.000. Iya kayak gitu. Belanja di satu agen yang sama saudara saya yang seharusnya kan di atas itu kan. Jadi dia jual rugi. Pas saya main ke sana denger kabar kayak gitu. Dia juga mukanya dia sekarang kusam banget dia. Mukanya dia nih. Udah kayak nenek-nenek lah bener. Bener-bener kusam banget dia. Saya kok si dia kok mukanya kayak gitu ya gitu. Ya mungkin emang udah masanya, udah habis kali gitu ya mungkin gitu perjanjiannya dia. Nah nih Bu, itu almarhumah pas meninggal itu sempat dibawa ke rumah sakit Bu? Iya, sempat dibawa ke klinik, nggak dibawa ke rumah sakit karena kan kita juga masih awam ya, nggak ngerti kayak gitu-gitu. Orang kata dokter juga radang tenggorokan, jadi nggak dibawa ke rumah sakit gitu, di klinik aja gitu. Kan 2 hari minum obat juga dia udah demamnya udah turun. Tapi sebelum almarhum meninggal itu, maksudnya ini yang lebam-lebam itu nggak ada? Atau nggak ada, mulus dia. Mulus. Jadi mulus. Pas sudah pengen dimandiin baru nongol. Iya, pas mau dimandiin nongol. Pas dipakein kain itu kan, ditutupin kain kan dia pas meninggal itu nggak ada. Nggak ada, kan bajunya kan digunting kan, nggak ada kayak gitu. Pas mau dimandiin aja tuh pas dikerapin kayak gini, terus tiba-tiba ini banyak banget. Nah terus si pelakunya nih Bu yang teridentifikasi gitu ya, kalau dia nih yang ngelakuin gitu ya, dan mau menumbalkan 4 anak tadi ya, dibilang Ustadz itu. Nah ini si pelakunya ini sempat ketahuan atau lu pelakunya gitu? Kok bisa tahu kalau dia nih pelakunya? Saya kan taunya dari si Abah Hanum itu ya, ciri-cirinya. Pak Hasan juga ngomong kayak gitu ciri-cirinya. Emang ada gosip gembar-gembor katanya ada yang nyugih di sini nih gitu. Makanya di sini warung mati gitu kan. Saya emang dari kecil tinggal di situ ya nggak ada yang kayak gitu. Warung juga biasa banyak ya maju lah gitu kan ya. Semenjak ada dia tuh memang warung mah ada mati. Tuh, jualan apa mau sayuran, mau ibarat cuma gorengan, es doang itu mati semuanya. Gitu. Jadi semua kesedot buat dia semua. Katanya Ustadz kayak gitu. Kata Ustadz kayak gitu. Udah capek-capek nggak berkah duitnya. Aduh. Iya. Sayang banget itu. Tapi emang benar dia itu anaknya cuma 1 sampai sekarang. Sampai sekarang nih? Seumur anak saya kalau ada ya, seumuran si Naila itu kalau ada. 1 doang. Nggak nambah lagi? Enggak nambah lagi. Enggak, dia nggak ada penyakit apa gimana. Enggak, emang nggak nambah lagi. Emang si Abah Anom pun ngomong kan. Sempat tanya, kenapa Bu? Mbah kok cuma 1 doang anaknya? Gitu. Kata si Abah emang udah perjanjiannya kayak gitu. Katanya anak nggak boleh ini, harus 1. Kalau enggak bakal tumbal. Dia bilang begitu. Kalau 2 kan keluarga berencana ya. Iya. Kalau 1 mungkin keluarga bencana karena dia pesugihan. Serem juga ya.
Kisah pengalaman yang dialami sama Bu Nurul ini bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, kuatkan iman dan Islam kita lah ya. Karena apapun kejadiannya, kalau kita ibadah, kita perkuatkan doa gitu kan, ibadah dan terusnya dekat kepada Allah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala sesuatunya akan dipermudah. Dan maaf, hari ini agak sedikit lemes karena lagi kurang enak badan, ngantuk, sama kurang kasih sayang. Nggak bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak ya Bu Nurul ya. Sama-sama. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.